Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 ingin menjelaskan tentang filsafat kontemporer. Dosen pengampu Bapak Abdul Rahman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Mustafa. Saya Muhammad Faikul Akmal. Dan saya Muhammad Zaki Mustafa. Filsafat kontemporer. Filsafat kontemporer yaitu cara pandang dan berpikir mendalam menyangkut kehidupan pada masa saat ini. Terjadinya pergeseran gaya berpikir dan corak pemikiran filsafat. Filsafat kontemporer memiliki sifat yang heterogen. Filsafat kontemporer menyarankan bahwa kebebasan dan tidak selalu harus simetris. Aliran-aliran filsafat kontemporer. Di antaranya adalah yang pertama, eksistensialisme, pragmatisme, strukturalisme, fenomenologi, neotomisme, vitalisme, dan filsafat analitis. Lalu eksistensialisme adalah suatu aliran filsafat yang pahamnya beranggapan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam melakukan suatu tindakan dan bertanggung jawab atas tindakannya tanpa memikirkan terlebih dahulu tindakan itu baik atau buruk. Intinya, eksistensialisme ini memandang bahwa manusia itu tidak dapat terbelenggu dengan aktivitas lain yang membuat manusia bisa kehilangan hakikat hidupnya, yaitu sebagai manusia yang bereksistensi. Contoh tokoh pemikiran eksistensialisme. Yang pertama yaitu Jean-Paul Sartre. Merupakan seorang pencetus aliran eksistensialisme lebih menekankan pada kebebasan manusia. Dia mengatakan kebenaran itu bersifat relatif, bahwa manusia diciptakan mempunyai kebebasan yang untuk mengatur dan membentuk dirinya. Karena masing-masing manusia bebas untuk melakukan sesuatu yang menurutnya benar. Contoh kedua itu Soren. Eksistensi manusia adalah suatu eksistensi yang dipilih melalui kebebasan. Menurut Soren, eksistensi manusia bukan sesuatu yang diam, tetapi manusia itu senantiasa bergerak menuju kemungkinan. Dia menekankan harus ada keberanian dari manusia untuk mewujudkan apa yang dimungkinkan. Pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar, dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Lalu, contoh tokoh filsafat pragmatisme adalah Charles Henry Peirce. Charles memberikan gagasan bahwa suatu hipotesis itu bisa dinyatakan kebenarannya sesuai dengan kemauan kita dan tujuan kita. Sebagaimana dalam sebuah buku yang berjudul Background of American Literary tahun 1974 yang isinya merumuskan 3 dasar pemikiran. Yang pertama, sesungguhnya suatu kebenaran ilmu pengetahuan tidak lebih dari kemurnian opini manusia. Dan yang kedua, yakni apa yang dianggap universal, yakni harus dapat menerima dan menyetujui hal-halnya. Dan yang terakhir ialah gagasan bahwa filsafat dan matematika harus dirancang sepraktis mungkin yang ditambah dengan kesimpulan dan problem-problem yang dapat dianggap nyata oleh komunitas. Selanjutnya yaitu strukturalisme. Strukturalisme muncul di Prancis tahun 1960-an. Pada dasarnya menegaskan bahwa masyarakat dan kebudayaan memiliki struktur yang sama tetap. Maka kaum strukturalis menyibukkan diri dengan menyelidiki struktur tersebut. Contoh tokohnya yaitu Lévi-Strauss dan Jacques Lacan. Fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu pengetahuan tentang apa yang tampak. Fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari apa yang tampak atau apa yang menampakkan diri atau fenomena. Tokohnya adalah Max Scheler, Maurice Merleau-Ponty, dan Edmund Husserl. Lalu yang selanjutnya adalah neotomisme. Neotomisme adalah ajaran filosofis yang didasarkan atas ajaran Thomas Aquinas. Boleh juga
neo dilihat sebagai rumusan modern tentang doktrin, filsafat, dan agama dari Thomas. Sistem ini menolak segala macam filsafat relativis dan metafisika idealistik, yaitu tokohnya adalah Joseph Geiser, yang kedua Joseph Pieper, yang ketiga adalah Gustav Seward. Selanjutnya yaitu vitalisme, yaitu aliran yang memandang kegiatan organisme itu digerakkan dengan gaya fisik. Aliran ini timbul dari reaksi terhadap perkembangan ilmu dan serta industrialisasi. Segala sesuatu dianalisa secara matematis. Contoh tokohnya yaitu Henry Bergson. Selanjutnya yaitu analitis. Analitis pertama muncul di Inggris dan Amerika Serikat sejak 1950. Filsafat ini merupakan reaksi dan idealisme, khususnya neo-hegelianisme di Inggris. Para penganutnya menyibukkan diri dengan analisis bahasa dan konsep-konsepnya. Tujuannya yaitu menemukan pernyataan yang berbentuk logis dan ringkas, yang cocok dengan fakta atau arti yang disajikan. Dengan kata lain, filsafat analitis merupakan suatu ungkapan yang berlaku bagi semua karya filosofis abad ke-20 yang bersandar kuat pada teknik linguistik dan analisa logis. Contoh tokohnya yaitu Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Gilbert Ryle, dan John Langsau. Konklusi. Filsafat barat kontemporer ini muncul pada abad 20 sebagai kritik dari filsafat modern. Hal ini dapat terungkap dalam istilah dekonstruksi. Yang didekonstruksi adalah filsafat kontemporer ini adalah rasionalisme yang digunakan untuk membangun seluruh isi kebudayaan dunia barat. Aliran-aliran yang muncul abad ini adalah pragmatisme, vitalisme, fenomenologi, eksistensialisme, filsafat analitis atau filsafat bahasa, strukturalisme, dan postmodernisme. Ciri filsafat kontemporer adalah sebagai reaksi dari berkembangnya filsafat modern yang semakin melenceng. Pemikiran kontemporer ini berusaha mengkritik logosentrisme, rasionalisme filsafat modern yang berusaha menjadikan rasio sebagai instrumen utama. Perkembangan filsafat kontemporer berada dalam dua jalur, yakni filsafat holistik dan filsafat dekonstruksi. Terima kasih.